Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah, wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang hadis Aisyah. Kita sebutkan hadisnya, kemudian kita sebutkan juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Fi sahih an Aisyah, tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Umma Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'ataha bi ardil Habasyah, bahwasanya Ummi Salamah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain bahwasanya yang menceritakan Ummu Salamah dan Ummu Habibah, karena kedua-duanya Ummu Salamah dan Ummu Habibah ummahatul mukminin, ibunda kaum muslimin yang sebelum menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya telah melakukan hijrah ke negeri Habasyah. Keduanya menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat lain ketiga-tiganya membahas tentang gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah. Yuqalu laha Maria. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya nama gereja tersebut adalah nama Maria, yang mana Maria itu adalah dinisbatkan kepada ibunya Isa alaihi salam. Kalau yang tercantum dalam Al-Quran namanya adalah Maryam. Adapun buat Nasara dan Ahlul Kitab namanya adalah Maria. Dan termasuk salah seorang syariah, budak belian yang dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syariah, yang artinya didudukkan seperti istri akan tetapi bukan seperti istri, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapatkan hadiah dari Raja Mesir. Budak belian bernama Maria juga, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya syariah. Syariah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berhubungan badan dengannya sebagaimana seorang suami terhadap istrinya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dari Maria ini juga seorang putra yang namanya Ibrahim. Akan tapi tidak lama kemudian Ibrahim ini meninggal dunia, kalau tidak salah belum mencapai usia 2 tahun. Wa ma fiha minas suwar, dan keduanya menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patung-patung dan lukisan-lukisan yang keduanya lihat di negeri Habasyah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, keduanya menceritakan tentang keindahan dari patung dan lukisan yang mereka lihat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ulaiki idza mata fihimur rajulus salihu awil abdus salihu
banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu apabila ada salah seorang di antara mereka lelaki yang saleh ataupun hamba yang saleh, maka mereka apabila setelah menguburkan orang saleh ataupun hamba saleh tersebut, membangun di atasnya masjid. Membangun di atasnya masjid artinya tidak harus menjadikan kubur tersebut sebagai bangunan yang kokoh, sebagai tempat ibadah, ataupun sebagai masjid seperti yang kita ketahui ataupun yang kita kenal sekarang. Bukan harus demikian, akan tetapi maksud dari masjid ini adalah bahwasanya tempat yang dikuburkan di dalamnya mayit kemudian dijadikan sebagai tempat ibadah, apapun ibadahnya, baik itu salat, baik itu membaca Al-Quran, baik itu menyembelih kurban ataupun hewan ataupun melaksanakan nazar ataupun apapun itu sebagai tempat ibadah, maka itu dikatakan sebagai masjid. Sehingga dalam pembahasan yang lalu kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dari Ummu Salamah dan Ummu Habibah bahwasanya keduanya menyebutkan dan menceritakan tentang Masjid Maryah yang mereka lihat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengomentari bahwasanya mereka apabila ada orang yang meninggal di antara mereka yang orang tersebut dikatakan sebagai orang yang saleh, banau ala qabrihi masjidan. Mereka membangun di atas kuburnya itu masjid, walaupun yang diceritakan oleh keduanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah itu masjid, gereja, akan tetapi dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai masjid. Artinya masjid di sini adalah tempat yang seseorang sujud dan ruku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadahnya apapun juga. Artinya bukanlah dari metode yang dibawa oleh Rasulullah dalam beragama melaksanakan ibadah itu di kuburan. Kuburan bukanlah tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kuburnya berbilang ataupun kuburnya cuma satu. Kubur bukan tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ij'alu syai'an min salatikum fi buyutikum. Kalian jadikan sebagian dari salat-salat kalian di rumah. Kalian jadikan salat-salat kalian sebagian di rumah. Yang fardu, yang 5 waktu wajib dilaksanakan berjamaah bersama dengan kaum muslimin. Adapun selain dari yang fardu, kecuali ibadah-ibadah yang sifatnya dilaksanakan berjamaah seperti tarawih, seperti salat Id, maka dianjurkan dilaksanakan bersama dengan kaum muslimin. Lebih-lebih sebagian ulama yang berkaitan dengan salat Id hukumnya wajib, bukan sunnah. Sehingga seperti salat tarawih yang hukumnya sunnah, walaupun itu sunnah, maka dianjurkan untuk melaksanakannya berjamaah dengan kaum muslimin. Bahkan siapa yang salat tarawih bersama dengan imam, semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan, Allahumma amin. Siapa yang salat bersama dengan imam sampai imamnya salam, mungkin kekuatan imam-imam kita di sini itu paling mentok 1 jam. Bener nggak? 1 jam udah mentok. Artinya mentok itu imamnya saja sudah capek. Jangankan jamaahnya, imamnya saja sudah capek. Maka ganjarannya seperti orang yang salat semalam suntuk. Dengan ketentuan imam selesai salam, dia pun ikut salam. Imamnya salat 11 rakaat salam, dia pun ikut salam berhenti. Maka ganjarannya seperti semalam suntuk dari
dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, ganjaran yang sangat besar. Bahkan Rasulullah pun mengeluarkan istri-istrinya untuk sholat tarawih bersama dengan kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya sholat tarawih hukumnya berbeda. Adapun sholat sunnah yang lainnya, maka Rasulullah katakan ij'alu syai'an min salatikum fi buyutikum. Kalian jadikan sebagian dari salat-salat kalian di rumah. Jangan salat itu di masjid kecuali salat-salat yang fardu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salat seseorang di rumahnya kecuali salat fardu. Wala taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kuburan bukanlah tempat untuk beribadah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqra'u fihi surat al-Baqarah, kata Rasulullah. Dan kalian bacakan di rumah-rumah kalian surat Al-Baqarah. Artinya dalam kuburan, dalam pemakaman tidak ada ibadah. Tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh berzikir. Maka tempat ibadah hanya apa? Harusnya di masjid, di rumah. Untuk kita jadikan rumah tersebut ada ketenangan. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala turun ketika kita membaca Al-Quran. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala turun ketika kita menghidupkan rumah kita dengan salat sunnah. Wa sawwaru fihi tilkas suwar, dan mereka pun membikin patung-patung ataupun lukisan-lukisan di tempat ibadah tersebut ataupun di kuburan tersebut. Mungkin bisa jadi dengan maksud tujuan seperti yang dimaksudkan dalam kaumnya Nuh. Ataupun apapun itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ulaika syirarul khalqi indallah. Maka mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya sejelek-jelek makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah mereka-mereka yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Hal ini karena amalan-amalan tersebut, kenapa mereka dikategorikan sebagai makhluk-makhluk yang paling jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Karena amalan-amalan mereka akan menghantarkan mereka kepada kekufuran dan kesyirikan. Artinya ketika mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ibadahnya mereka lakukan di kuburannya orang yang diyakini kesalehannya, maka mereka dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sejelek-jelek makhluk. Ketika ibadahnya kepada siapa? Ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Ketika mereka ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kuburan orang-orang yang diyakini kesalehannya, maka dikategorikan sebagai sejelek-jelek makhluk. Maka penulis mengatakan fa kaifa idza abadah, maka bagaimana apabila mereka menyembah kubur tersebut? Maka pastinya akan lebih jelek. Karena ini adalah kezaliman yang paling zalim, kezaliman yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengampuni ketika manusia menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala tandingan ketika beribadah kepada Allah. Allah tidak ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun dosa-dosa selain kesyirikan maka bisa diampuni. Artinya apabila seorang melakukan kesyirikan,
kemudian ketika kematian menjemputnya dan dia belum bertaubat dari kesyirikan tersebut, maka apabila dosanya adalah diampuni dosanya. Apabila dia itu belum bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya apa? Surga. Dan tempat kembalinya adalah api neraka. Dan Allah katakan, "Wa malidh zalimina min ansar." Mereka adalah pelaku-pelaku kezaliman, maka mereka tidak ada penolong, tidak akan dapat syafaat, tidak bakalan. Sehingga semua yang akan menghantarkan kepada kesyirikan yang sangat, adapun ketika seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu syirik besar ataupun lebih-lebih syirik kecil, ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, maka siapa yang bertaubat seperti orang yang tidak memiliki dosa, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap dosa yang dilakukan oleh seseorang, apapun, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, apapun itu jenisnya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bayangkan, alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka dengan melakukan berbagai macam dosa. Antum bayangkan kasih sayang Allah kepada kita. Hamba-hambanya yang melakukan dosa diserunya dengan apa? Hamba-hambaku. Semuanya dipanggil dengan wahai hamba-hambaku, la taqnatu, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Adapun dosa besar itu dosa yang tentunya dilarang, maka apabila dilarang oleh Allah dan Rasulnya, satu perbuatan dikatakan sebagai maksiat, dosa. Berbeda dengan dosa kecil, maka dosa besar ini ada ancaman laknat secara khusus, laknat, ataupun diiringkan dengan siapa yang melakukannya mendapatkan murka, ataupun ada ancaman api neraka secara khusus, ataupun ada penegakan hukum hudud yang harus dilaksanakan untuk orang tersebut. Maka ini adalah termasuk dari dosa besar. Ada ancaman khusus. Seperti ghibah, dosa besar. Seperti namimah, dosa besar. Seperti apa lagi? La'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Berarti suap dan menyuap itu dosa besar. Banyak contohnya, banyak. Maka ketika seseorang bertaubat, maka ketika bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah selama taubatnya itu dilakukan dengan taubat nasuha. Di waktu diterimanya taubat, ada penyesalan, ada tekad tidak melakukan lagi, kemudian meninggalkan dosa tersebut, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diterima taubatnya. Adapun ketika seseorang mati belum bertaubat dari dosa-dosa besarnya, maka dia di hari kiamat dibawa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kesyirikan. Dan ini adalah perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah dengan firqah-firqah sesat. Orang-orang khawarij mengatakan siapa yang melakukan dosa besar maka dia kafir. Adapun ahli sunnah wal jamaah mengatakan siapa yang melakukan dosa besar maka dia tidak kafir. Walaupun ada ancaman dia itu akan kufur, dia tidak kafir. Keimanannya berkurang dan dia tidak sempurna keimanannya. Dia fasik dengan kemaksiatannya, akan tetapi dia memiliki keimanan walaupun keimanannya tidak sempurna. Dan pada hari kiamat
maka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan keadilan. Dengan keadilan itu artinya tidak ditambahkan azabnya lebih dari kadar dosa yang telah dia lakukan. Adapun apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia dengan rahmatnya dan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini adalah kaidah ahli sunnah wal jamaah. Dan dosa besar itu bedanya dengan dosa kecil. Dosa besar tidak akan dihapus kecuali apabila seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil akan terhapus ketika seseorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hasanati yudhibna sayyiat, kata Allah. Kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa, itu artinya dosa-dosa kecil, walaupun ada khilaf di kalangan ulama. Maka segala sesuatu yang akan menjadikan seseorang masuk ke dalam dosa yang sangat besar ini, kekufuran dan kesyirikan, maka setiap pelakunya sangatlah layak bi an yakuna min syiraril khalqi indallah, dikatakan sebagai manusia ataupun makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan fahaulai jama'u bainal fitnataini, fitnatil kuburi wa fitnatit tamathil. Kenapa mereka dikatakan sebagai makhluk-makhluk yang sangat jelek di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena mereka mengumpulkan di antara dua fitnah, fitnah kubur dan fitnah patung-patung dan lukisan-lukisan berhala-berhala. Jadi perkataan fahaula jama'u bainal fitnatain disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini dinukil oleh penulis dari perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan yang lain mengatakan bahwasanya omongan ini adalah perkataannya dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi bisa jadi kedua-duanya Al-Imam Ibnul Qayyim dan Syekhul Islam mengatakan perkataan yang sama, karena Al-Imam Ibnul Qayyim seperti yang sudah kita bahas, beliau itu berguru dengan Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah selama 16 tahun. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim ini termasuk orang yang sangat terpengaruh sekali dan terkagum-kagum dengan pendapat-pendapatnya Ibnu Taimiyah, sehingga banyak pendapat yang dibela oleh Al-Imam Ibnul Qayyim walaupun pada zamannya pendapat tersebut tidak populer, bahkan diperangi oleh sebagian ulama yang sebagiannya sangatlah berpatokan dengan mazhab. Dikatakan sebagai fitnah, dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kenapa dua hal ini dikatakan sebagai fitnah? Karena dua hal ini adalah sebab yang akan menghalangi manusia dari agama mereka. Wa kullu ma kana kadzalika fa innahu minal fitnah. Karena setiap hal yang menghalangi manusia dari agama mereka, maka itu adalah fitnah. Fitnah itu adalah ujian. Fitnah itu adalah yang menjadikan manusia apakah bisa tetap berada di atas agamanya ataukah tidak. Kemudian beliau pun membawakan surat Al-Ankabut ayat 1 dan 2. Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira mereka berkata saya beriman kemudian mereka tidak diuji, tidak difitnah? Maka setiap hal yang bisa jadi dengannya manusia terhalang dari agamanya, maka dikatakan sebagai fitnah ataupun ujian. Dalam Al-Quran, semua
surat yang diawali dengan al-ahruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong seperti alif lam mim, seperti dalam surat Al-Ankabut ini, dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Ali Imran, kemudian dalam surat Al-A'raf alif lam mim sad, kemudian dalam surat Hud, Yusuf alif lam ra, dalam surat Maryam kaf ha ya ain sad, dalam surat Taha, itu namanya al-ahruf al-muqatta'ah. Biasanya atau semua dalam Al-Quran apabila setelah al-ahruf al-muqatta'ah dibahas setelahnya tentang keutamaan Al-Quranul Karim. Antum lihat semua tentang keutamaan Al-Quran. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Alif lam mim, ini adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan. Karena seakan-akan Allah mengatakan Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kalian, maka huruf-hurufnya alif lam mim kaf ha ya ain sad, yang mana huruf-huruf tersebut kalian berbicara dengannya sehari-hari dan kalian bangga dengan apa yang kalian ucapkan dan kalian bangga dengan kefasihan yang kalian miliki, maka ini Al-Quran diturunkan oleh Allah. Mampukah kalian membawakan hal yang serupa dengan Al-Quranul Karim? Dalam ayat, dalam kadang Allah menyebutkan mampukah kalian membawa satu Al-Quran, terkadang diiringi dengan mampukah kalian membawakan 10 surat. Dalam ayat yang lain sebutkan mampukah kalian membawa satu surat. Tidak mampu semua. Dikecualikan surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut tidaklah membahas tentang keagungan Al-Quranul Karim. Setelah alif lam mim, Allah subhanahu wa ta'ala langsung membahas apakah manusia mengira setelah mereka mengatakan saya beriman ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak diuji. Adapun ayat-ayat yang lainnya setelah al-ahruf al-muqatta'ah, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang keagungan Al-Quran. Kemudian juga dalam surat Al-Buruj Allah sebutkan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Fitnah di sini artinya mereka menghalangi manusia dengan cara mengazab mereka. Disebutkan ada seorang ghulam, yang ghulam ini seorang pemuda yang belajar agama, dan ini kejadiannya sangatlah dekat sekali dengan Nabi SAW dilahirkan. Karena dengan kasus inilah, ini terjadi di negeri Yaman. Dengan kasus inilah maka ketika ada pembantaian, innalladzina fatanul mu'minin, ketika terjadi fatanul mu'minin, pembantaian kepada orang-orang yang beriman, ketika si ghulam ini berdakwah kepada tauhid, dia diberikan oleh Allah karamah, pemuda ini. Setiap ada orang yang datang kepadanya berobat, maka dia pun meruqyah orang-orang ini, berdoa kepada Allah supaya disembuhkan. Sampai ada orang kepercayaannya raja, dia itu buta yang tadinya bisa melihat. Maka dia mendengar tentang kabar si pemuda ini. Maka si pemuda dipanggil oleh orang kepercayaan raja, menteri ini. Kemudian si menteri ini berkata kepada si pemuda, wahai pemuda, sembuhkanlah saya. Kata si pemuda, bukan saya yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Kemudian dia isi dengan tauhid. Maka si menteri dan kepercayaan raja ini kemudian beriman terhadap dakwah tauhid ini di negeri Yaman. Setelahnya maka si menteri dengan izin Allah sembuh yang tadinya tidak melihat. Maka begitu bertemu dengan raja, termasuk apa yang
kezaliman yang dilakukan oleh raja tersebut, dia mengaku sebagai Allah, sebagai Rabb. Maka ketika melihat rajanya ini bisa melihat, si raja bertanya, siapa yang menyembuhkan kau? Maka si menteri mengatakan, Rabbi. Maka kata raja dengan pedenya, saya menyembuhkan kau. Bukan, ente manusia. Rabb saya yang menyembuhkan, sudah bertauhid. Maka marahlah raja, dihukumlah menteri ini, disiksa sampai menunjukkan kepada pemuda. Sehingga singkat cerita pemuda ini dibunuh, dieksekusi oleh raja dengan berbagai macam cara, tidak bisa. Tidak bisa. Dibawa ke lautan, tengah laut, tidak bisa. Balik lagi selamat, datang lagi. Pasukan yang menggiringnya itu mati semua, dia datang. Selamat raja, saya selamat. Ini nantang nih si pemuda ini. Begitu kemudian akan dilempar dari puncak gunung, maka semua pasukan itu menggiring pemuda ini, kemudian terjadi goncangan hebat, pasukannya mati, dia balik lagi ke raja. Saya sehat walafiat, tidak mati. Bingung rajanya. Ini antum bayangkan, Tuhan bingung. Orang yang mengaku Tuhan tapi mau bunuh ini bingung. Maka kata pemuda, kalau kamu mau bunuh saya gampang. Kamu kumpulkan semua rakyatmu, kemudian kamu panah saya. Ketika kamu panah harus berteriak, Bismi Rabbil Ghulam. Saya mengeksekusinya dengan nama Rabb si Ghulam ini. Dan pada saat itu agama yang dianut oleh raja dan sebagian besar masyarakatnya adalah agama Yahudi. Maka ketika kumpul ke tempat lapang yang telah dijanjikan oleh raja, rakyatnya melihat semua, maka dieksekusi si pemuda ini dengan sesuai arahan dari pemuda tadi. Bismi Rabbil Ghulam, teriak. Dan apa yang terjadi terhadap pemuda ini menjadi hal yang menghebohkan dari masyarakat tersebut. Dibawa ke laut tidak mati, dibawa ke gunung tidak mati, sehingga mereka penasaran. Sehingga begitu dieksekusi dengan teriak Bismi Rabbil Ghulam, kemudian si pemuda pun terkena kepalanya dan mati, maka semua masyarakat tersebut mengatakan, Amanna bi Rabbil Ghulam. Kami beriman dengan Rabbnya pemuda tadi. Marah rajanya, marah. Sehingga membuat parit dengan parit yang sangat besar. Kemudian paritnya ini diberikan api yang sangat menyala-nyala, luar biasa. Sehingga setiap orang yang hadir di tempat tersebut ditanya, kamu beriman kepada raja apa beriman kepada Rabbil Ghulam? Saya beriman kepada Allah Rabbil Ghulam. Satu persatu dipanggang hidup-hidup. Sehingga kejadian ini Allah Subhanahu wa taala abadikan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang membakar hidup orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki atau perempuan di kisah itu. Tsumma lam yatubu, kemudian dia tidak bertaubat, maka falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka azab di api neraka, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka azab yang membakar. Sebagaimana mereka membakar orang-orang yang beriman, maka mereka pun akan diazab dengan azab yang membakar diri mereka. Maka salah satu di antara orang yang dieksekusi tersebut, dia berupaya untuk menyelamatkan diri. Kemudian menunggang kuda tanpa berhenti siang dan malam sampai bertemu dengan Kaisar. Saya tidak tahu Kaisarnya ini Heraklius ataukah bukan. Dia berkata, wahai raja, orang-orang yang bertauhid, yang mereka beragama di atas agamanya Nabi Isa alaihi salam, dibantai di negeri Yaman. Tolong bantu mereka. Maka kata Kaisar, saya tidak bisa untuk membawa pasukan jauh ke Yaman. Karena pada saat itu mereka berada di Damaskus di negeri Syam. Saya akan mengirim satu pasukan dari Habasyah. Karena Habasyah dan Yaman tinggal nyebrang Laut Merah saja. Maka dikirimlah pasukan, yang pasukan tersebut di bawah komando pasukan yang sangat besar, kapal yang sangat besar, yang kapal tersebut bersandar di negeri Yaman, dari pasukannya Habasyah, yang pasukan tersebut dipimpin oleh Aryat
dan kemudian wakilnya adalah Abraha. Kemudian setelah itu terjadi pasukan gajah yang menyerang Ka'bah. Ini salah satu awal kisahnya, pembantaian di negeri Yaman. Jadi fatanul mu'minina wal mu'minat, fitnah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kosakatanya yang tercantum dalam surat Al-Buruj ayat 10, maknanya adalah ujian yang pembakaran dan pembantaian yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi fitnah di sini adalah yang pertama disebutkan fitnatul kubur. Fitnatul kubur tentu yang akan menjadi ujian bagi agama seseorang adalah berlebih-lebihan ghulu kepada kuburan, mengagungkan kuburan sampai menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat-tempat ibadah, dan ini adalah fitnah yang sangat besar seperti yang terjadi di umat-umat sebelumnya dan terjadi juga seperti yang kita ketahui dan kita lihat di sebagian umat ini. Adapun fitnah tamathil adalah fitnah patung-patung ataupun lukisan-lukisan. Ini adalah fitnah yang terjadi juga dari dulu, dari zamannya Nabi Nuh atau sebelum zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Maka kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, kesyirikan terjadi di antara mereka, dan ini adalah awal kesyirikan di muka bumi karena mereka membuat patung-patung dan lukisan-lukisan sehingga terjadi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga terjadinya kesyirikan di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Setelah Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya dengan pasukan yang sangat besar, kemudian mereka Bani Israel dan Nabi Musa alaihi salam mendapati di hadapan mereka laut merah yang sangat luas lagi dalam sehingga tidak mungkin mereka menyelamatkan diri. Maka Nabi Musa alaihi salam yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di laut tersebut, maka terbelahlah laut menjadi gunung-gunung yang sangat kokoh sehingga Nabi Musa dan Bani Israel bisa lewat di tengah-tengah Laut Merah yang tadinya lautan yang sangat dalam, maka dibelah seakan-akan laut yang di sebelahnya air itu menjadi gunung yang sangat kokoh sehingga mereka bisa melanjutkan pelarian mereka dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun pun ikut mengejar. Sampai begitu ikut mengejar, Nabi Musa dan Bani Israel selamat. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala tutup lagi Laut Merah sehingga bala tentara dari pasukan tersebut binasa, hancur, sebagaimana Fir'aun pun binasa. Sehingga ketika terombang-ambing di ombak yang sangat keras sekali dan laut yang sangat dalam, maka Fir'aun mengatakan, amantu billadzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sekarang nih saya beriman. Sekarang nih beriman dengan dakwah yang dibawakan oleh Musa, dengan dakwah yang diimani oleh Bani Israel, dan saya termasuk dari orang-orang yang beriman. Maka Jibril alaihi salam melihat itu gemes. Jibril alaihi salam melihat hal tersebut gemes. Langsung dia mencelupkan Fir'aun ke dalam laut. Yang tadinya dia itu bisa mengapung, langsung dimasukkan kepalanya supaya jangan sampai mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena orang ini sudah melampaui batas, mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh iblis. Iblis mengatakan apa? Robbi, kepada Allah Robbi. Benar enggak?
Ini orang mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Terkadang ada manusia-manusia yang kejahatannya tidak pernah terpikirkan oleh iblis. Tidak pernah. Ini ana rabbukumul a'la, perkataan Firaun tidak pernah terpikirkan oleh iblis. Ketika iblis datang ke satu pertemuan, yang pertemuan tersebut membahas tentang apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Muhammad, yang Muhammad itu masih ada di kota Mekah, sedangkan sebagian besar dari pengikutnya meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Yang ditakutkan oleh orang Quraisy itu terjadi. Nanti akan ada kekuatan besar yang dikumpulkan oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya yang akan menghalangi perjalanan kafilah mereka. Itu yang mereka takutkan. Sehingga berkumpul manusia-manusia tersebut. Abu Jahal, Abu Lahab, berkumpul. Apa nih yang harus kita lakukan? Maka pada saat itu disebutkan dalam riwayat-riwayat, ada syekhun waqurun minan Najd. Ada seorang syekh yang syekhnya itu dia sangat berwibawa. Orang tua, sangat berwibawa. Dan tidak ada yang mengenal. Kalau pas lagi diskusi tersebut, apa yang harus dilakukan? Maka dia yang akan membenarkan atau menyalahkan. Ketika ada yang mengatakan bagaimana kita harus gini, maka langsung dia mengatakan jangan itu kurang tepat. Kemudian sampai ada yang mengatakan begini, kurang tepat, jangan. Orang nggak ada yang kenal, ini siapa? Siapa itu? Iblis datang ke dalam pertemuan tersebut. Sampai ada yang mengatakan, kalau tidak salah Abu Jahal, bagaimana kalau kita kumpulkan pemuda-pemuda dari orang-orang Quraisy, dari macam-macam pecahan Quraisy. Jadi setiap pecahan Quraisy membawa satu orang. Sehingga mereka itu berkumpul dan langsung menusuk Muhammad dengan satu kali tusukan dan satu kali serangan. Sehingga keluarga Hashim dan keluarga Muthalib tidak mampu melawan semua orang Quraisy. Paham gak? Jadi kalau salah seorang di antara mereka satu bunuh Nabi, maka mereka takut berlawanan dengan Bani Hashim atau Bani Muthalib. Takut dan tidak mampu. Tapi kalau semua dari orang Quraisy itu bersatu, satu pemuda diwakili dan menusuk Nabi Muhammad SAW, maka keluarganya Nabi tidak mungkin melawan semua orang Quraisy, tidak mungkin. Pendapat ini langsung dikatakan, ini baru pendapat benar nih. Nih baru pendapat. Artinya apa? Pendapat ini tidak pernah terlintas oleh iblis, tidak pernah. Kalaupun pendapat ini ada di kepalanya iblis, pasti pertama kali dia ngomong gini saja gitu. Enggak. Tapi tidak pernah terlintas. Sehingga ada manusia-manusia yang lebih jahat dan lebih kejam daripada iblis ada. Firaun contohnya. Kemudian orang Bani Israel ini melihat bagaimana dibinasakannya Firaun di depan mata mereka. Firaun yang sombong, Firaun yang angkuh, mati di depan mata mereka. Setelah itu mereka masih syak, masih ragu-ragu. Allah Subhanahu wa taala tampakkan jasad dari Firaun di hadapan mereka nih. Baru mereka yakin. Antum bayangkan setelah itu mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat ada orang yang beribadah kepada selain Allah, mereka berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, jadikan untuk kita itu Tuhan-Tuhan dong, seperti yang mereka sembah." Kata Nabi Musa, "Innakum qaumun tajhalun," alangkah bodohnya kalian. Udah melihat kekuasaan Allah di depan kalian, masih minta untuk beribadah kepada selain Allah. Sehingga ketika Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari, dijanjikan oleh Allah sebelumnya 30 hari, dan ini 30 hari terjadi di bulan Dzulqa'dah. 30 hari. Semuanya 1 bulan 30 hari. Allah meminta Nabi Musa bertemu dengan Allah 30 hari. Kemudian di hari yang ke-30 Allah tambahkan 10 hari, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Itu menunjukkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah
termasuk hari-hari yang Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah serahkan kepada Nabi Musa Taurat. Di hari-hari tersebut salah seorang Bani Israel yang bernama Samiri membuat patung. Patungnya dari emas. Rupanya apa? Sapi kecil. Yang sapi ini apabila ada angin masuk mengeluarkan suara. Akhirnya mereka ini beribadah kepada sapi-sapi tersebut. Apa yang menjadikan mereka beribadah? Patung. Apa? Gambar-gambar menunjukkan bahwasanya gambar-gambar ataupun patung-patung tersebut ini adalah fitnah yang sangat besar terjadi pada zaman Nabi Nuh, terjadi juga terhadap zamannya Nabi Musa. Sebagaimana kesyirikan terjadi di dalam agama Nasara dikarenakan sebagian dari orang-orang Nasara ataupun mereka membuat patung salib yang salibnya itu adalah gambaran dari Al-Masih Nabi Isa alaihi salam yang disalib dan dibunuh menurut keyakinan mereka, sehingga mereka pun beribadah terhadap patung tersebut. Sehingga ini adalah terjadi bukan hanya di zaman Nabi Nuh alaihi salam, akan tetapi terjadi di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, dan ditakutkan terjadi juga di zamannya umat ini, dan sebagian sudah terjadi dengan ketika menjadikan patung-patung dan gambar-gambar, lukisan-lukisan, foto-foto dari orang-orang yang diyakini sebagai ulama, sebagai orang-orang yang ahli ibadah, sebagai orang-orang soleh. Kemudian gambar-gambar tersebut dibumbui dengan cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang sudah tidak masuk akal. Orang soleh mengejar malaikat pencabut nyawa, dikejar, ditampar malaikat pencabut nyawanya, sehingga ranjang yang dibawanya itu adalah roh-roh langsung terlempar, sehingga orang yang mati pada saat itu langsung hidup semua lagi. Dongeng. Dan subhanallah, kisah-kisah ini muncul ketika orang yang dianggap solehnya meninggal setelah wafat. Ada orang yang dulu ngetop sekali dan saya dengar tentang dia. Setelah meninggal dunia, si supirnya mengatakan, begitu saya sama si Fulan berada di Cianjur malam-malam, ini si Fulannya sakit dadanya. Saya bilang, mau kemana nih kita? Kita ke Cipto Mangkukusumo saja yang ada di Jakarta. Maka si Fulannya berdoa dan saya ngebut langsung 15 menit sampai ke rumah sakit Cipto. Itu mungkin lebih dari 100 kilo, mungkin 150 kilo. 15 menit, dongeng, gak ada. Sehingga ini fitnah yang akan menjadikan sebagian dari umat ini akan terkecoh dan akan menjadikan mereka mengagungkan kuburan dan beribadah kepada kuburan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sehingga ini adalah fitnah yang sangat besar yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, jadi pertanyaannya sholat jenazah di pemakaman ya. Kalau sholat jenazah itu hukumnya beda dengan sholat yang memiliki ruku dan sujud. Karena hakikat dari sholat jenazah itu kita mendoakan si mayit. Dan kita mendoakan si mayit bukan hanya ketika kita sholat, bahkan ketika kita masuk ke pemakaman pun kita mendoakan kepada si mayit supaya mendapatkan keselamatan. Maka telah dicontohkan oleh Rasulullah bahwasanya Rasulullah SAW sholat jenazah kepada orang yang telah dikuburkan. Yang pernah kita sebutkan adalah seorang budak belian wanita
yang tadinya dia itu membersihkan masjid, Nabi kehilangan kemana, kemudian gak taunya telah meninggal dunia dan dikuburkan tanpa memberikan info kepada Nabi. Dan Nabi SAW sholat jenazah ketika jenazah ini telah dikuburkan. Sehingga para ulama mengatakan apabila jenazah telah dikuburkan, maka boleh untuk kita sholat setelah proses selesai. Adapun ketika jenazah itu masih di atas, belum dimasukkan, maka itu tidak boleh. Tapi setelah dikuburkan selesai, prosesnya selesai, maka boleh sebagian kaum muslimin yang belum melaksanakan sholat jenazah untuk melaksanakan sholat jenazah gitu. Seperti yang saya sebutkan, selama sampai jaraknya berapa? Apakah hanya sesaat setelah dikuburkan, ataukah bisa sebulan 2 bulan? Bisa, bahkan setahun 2 tahun bisa, boleh. Selama sholat jenazahnya tidak berulang-ulang. Sekali nanti sholat lagi, 2 kali nanti tidak, sekali saja. Dan ketika orang yang kita sholati jenazahnya adalah orang yang ketika kita hidup memungkinkan untuk sholat kepadanya. Bukan ketika misalnya kita datang ke pemakaman baki, misalnya ada yang ngasih tahu ini kuburannya Utsman, karena kuburannya Utsman itu kuburan yang bentuknya beda sendiri dan posisinya setara dengan kuburannya Nabi SAW, sehingga orang yang biasa bolak-balik di baki tahu ini kuburannya Utsman. Kemudian kita menghadap dan menyalati kuburannya Utsman, sholat jenazah itu tidak boleh. Jadi kita boleh sholat jenazah kepada orang yang orang tersebut ketika wafat, kita ada anjuran untuk sholat jenazah kepadanya. Misalnya ada orang yang wafatnya itu pada tahun 2017 misalnya, dan kita diinfokan, oh si fulan telah meninggal, oh saya nggak tahu. Kalau saya mau mensalatinya itu boleh, karena ketika orang itu meninggal saya ada anjuran untuk sholat jenazah. Paham ya? Ya silakan Pak Sahib. Ibadah pengecualian berdoa kepada mayit, berdoakan mayit, kemudian itu tidak termasuk pengecualian atau gimana maksudnya? Iya, kalau doa itu maksudnya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Is'alullaha istaghfiru li akhikum. Setelah Rasulullah menanam salah seorang sahabat, maka Nabi SAW mengatakan, istaghfiru li akhikum. Kalian beristighfarlah untuk saudara kalian. Wasalullaha lahu tathbit. Dan kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya si mayit ini mendapatkan ketetapan teguh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdoa, doanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya menghadap kiblat kepada Allah supaya si mayit mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan ketetapan yang teguh ketika ditanya oleh mungkar dan nakir dengan pertanyaan-pertanyaan tentang man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk wa ma kitabuk gitu. Jadi tentang pertanyaan-pertanyaan siapa Rabb kamu, apa agamamu, siapa nabimu dan apa kitabmu, ketika ditanya dengan pertanyaan ini bisa diteguhkan. Dan ketika berdoa menghadap kiblat, bukan menghadap ke kuburan. Dan ketika kita berdoa, manfaatnya untuk si mayit, bukan kita yang mengambil manfaat ketika berdoa. Baik berdoa kepada Allah, lebih-lebih berdoa kepada si mayit, maka itu tidak. Akan tetapi ketika kita berdoa supaya si mayit mendapatkan manfaat, sehingga ketika kita melakukan takziah ataupun mengubur kaum muslimin, itu ada manfaat buat diri kita. Ada manfaatnya untuk diri kita supaya kita ingat bahwasanya kita pun akan mati. Jangan terlena dengan apa yang ada sekarang. Sekarang kita mengiring, nanti bentar lagi atau entah kapan kita akan digiring. Sekarang kita masuk pemakaman bisa keluar, entah kapan kita masuk dan tidak keluar. Jadi ini manfaatnya, ingat dengan alam akhir. Kita akan mati, sehingga ketika sholatnya penuh kekhusyuan. Bisa jadi ini sholat yang terakhir buat kita. Sehingga ketika ada ketamakan yang berkaitan dengan dunia, kita terkikis ketamakannya, kerakusan kita terhadap dunia dengan ingat, ini nih masa depan kita. Masa depan kita bukan di dunia, ini nih di
Berapa meter tuh? Berapa meter? 2 kali 1 ya? Enggak. Iya. Dan itu adalah dengannya kita mendapatkan manfaat, dan adapun manfaat untuk si mayit kita doakan supaya diampuni dan mendapatkan ketetapan. Cukup ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.